Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama Teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang parpol yang menolak proporsional tertutup ya. Jadi cuma ada 8 parpol yang menolak proporsional tertutup sistem pemilu yang nanti, dan hanya menyisakan PDIP yang memilih untuk proporsional terbuka, jadi hanya memilih partai dalam pencoblosan. Nah, ini ada analisa dari Rocky Gerung sesuai yang dilansir oleh fajar.co.id. PDIP dikeroyok 8 parpol tolak proporsional tertutup. Rocky Gerung kekurangan calon, makanya dipaksa nyoblos partai. Ya, langsung kita baca dan kita ulas. Fajar.co.id Jakarta, 8 parpol kompak menyatakan sikap menolak sistem pemilu proporsional tertutup atau nyoblos gambar. Dari 9 partai parlemen, 7 pimpinan yang hadir dalam pertemuan itu. Gerindra tak hadiri pertemuan tersebut, tapi benderanya tetap terpajang. Sementara PDIP memang sama sekali tak ada. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan sejak 2 bulan lalu seluruh aparat tempur partai-partai sudah siap, mulai dari calon hingga relawan telah disiapkan. Ketika sistem proporsional yang disepakati, kesepakatan untuk menunjukkan dirinya ke publik otomatis hilang. Rocky Gerung menyebut sikap PDIP ingin proporsional tertutup karena kekurangan calon yang bisa ditampilkan. Sebetulnya buruknya sikap PDIP itu yaitu karena PDIP kekurangan calon yang bisa ditampilkan, maka dipaksa supaya nyoblos partainya aja. Sementara partai-partai yang lain memang ada kaderisasi, ucapnya dalam kanal YouTube-nya Senin. Menurutnya, apapun alasan dibalik sistem proporsional tertutup itu, pada intinya PDIP takut bersaing dengan tokoh-tokoh partai lain. PDIP takut bersaing dengan tokoh-tokoh di partai lain yang memang siap bersedia berdebat dengan PDIP di dalam kampanye nanti itu, ucapnya. Jadi sayang sekali PDIP mempertunjukkan kelemahannya, tandasnya. Diketahui para pimpinan partai itu melakukan pertemuan di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan Minggu. Mereka menolak gugatan judicial review terhadap pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur terkait sistem proporsional terbuka untuk pemilu. Para pimpinan parpol tersebut hadir, diantaranya Wakil Ketua Umum P3 H.M. Amir Uskara, Presiden PKI Ahmad Saiku, Ketua Umum Partai Demokrat Agung Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Nasdem Ahmad Ali. Ya, sobat sekalian, itu ya dari Rocky Gerung ya terkait tentang masih tarik menarik antara kepentingan untuk dipakai dalam pemilu, apakah akan memakai proporsional terbuka atau tertutup. Ini sesuai yang saat ini menjadi judicial review di MK, yaitu pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur terkait sistem proporsional terbuka untuk pemilu ya. Jadi Rocky Gerung ya menyampaikan analisisnya, diantaranya satu ya sebetulnya buruknya sikap PDIP itu karena PDIP kekurangan calon yang bisa ditampilkan, maka dipaksa supaya nyoblos partai aja. Sementara partai-partai yang lain memang ada kaderisasi ya. Jadi ini analisa dari Rocky Gerung yang bisa benar, bisa tidak, dan tentu saja kalau kita melihat alasan itu bisa dicari-cari ya. Misalnya yang pernah juga disampaikan di pemberitaan bahwasanya ketika ya yang juga kalau nggak salah disampaikan oleh PDIP, sistem terbuka tuh ya akan memaksa seseorang ingin nyalon menjadi dewan itu perlu
anggaran minimal 5 miliar. Dan kita ketahui ketika sistem pemilu yang dipakai saat ini memakai sistem sekarang, baik proporsional terbuka atau tertutup, ya kurang lebih sama saja ya. Kurang lebih sama saja, pemilu ini masih memakai biaya mahal. Dan seharusnya yang menjadi akar permasalahan adalah biaya mahal itu sendiri yang harusnya diutamakan, karena ketika memakai biaya mahal dan di situ merupakan jalan masuk oligarki ataupun para pemilik modal yang akan membohiri sistem pemilu, dan akhirnya kita tahu bersama dan menjadi rahasia publik, itu memicu tindak KKN atau korupsi dan nepotisme semakin tumbuh subur. Nah, kenapa dalam hal sistem pemilu yang juga dipermasalahkan oleh dahulu oleh Pak Mahfud MD ketika masih menjadi MK, ya, malaikat masuk kekuasaan jadi iblis. Nah, dengan sistem yang seperti ini ya, biaya mahal, kemudian baik itu tertutup atau terbuka, ya, ketika sistemnya masih saat ini ya, politik biaya mahal masih menjadi ancaman ke depan ya, biaya politik mahal, yaitu tingkat korupsi yang akan menyamur, dan tentu saja itu kembali lagi mendorong Indonesia kepada jurang kerusakan dalam segi moral ya, moral pejabat yang tidak mempunyai goodwill ataupun moral yang baik untuk melakukan fungsinya sebagai pejabat publik yang harus melayani rakyat, daripada terus menerus ya terjebak untuk melakukan korupsi. Nah, kita ketahui kenapa ya tidak ada dalam hal ini ya untuk dalam hal biaya pemilu yang mahal untuk bisa merumuskan sistem yang lebih baik, karena sistem ini menjadi akar permasalahan yang terus-menerus terjadi bertahun-tahun. Ketika sistem ini dipakai, kita lihat ya, bahkan setelah korupsi di negeri ini itu menjadi tumbuh subur dan menjadi seperti kebiasaan, tidak ada ya untuk mengoreksi sistem ini agar memilih sistem apa yang lebih baik agar konstelasi politik ini ya bisa murah, praktis, dan akhirnya tujuan dari kita mengeluarkan tujuan adanya pejabat yang ditunjuk ataupun terpilih itu ya bisa benar-benar fokus melayani rakyat. Nah, sekarang ini kita ketahui dengan biaya politik yang mahal, dengan biaya pemilu mahal ya sampai puluhan triliun, ternyata itu tidak sebanding dengan jumlah pejabat publik yang dipilih, dan juga akhirnya kita ketahui banyak sekali ya kepala daerah yang terjerembab korupsi, dan itu ongoing. Dan memang tidak mungkin seseorang itu ketika menjalankan menjadi pejabat publik ya, baik itu ketua dewan ya, menjadi dewan ataupun menjadi kepala daerah dengan sistem politik sekarang, maka tidak mungkin untuk tidak tergiur ataupun jatuh ke dalam korupsi. Bahkan kita ketahui setelah pembentukan KPK itu sendiri ya, makin ke sini tidak ada efek yang signifikan dengan adanya pembentukan KPK. Jadi KPK yang awalnya mempunyai fungsi untuk pencegahan korupsi dan juga penanganan korupsi, justru dengan adanya KPK, korupsi itu justru malah tumbuh subur. Bisa dicek datanya. Nah, berarti satu hal yang terus-menerus tidak pernah kita sadari dan tidak ingin kita rubah, yaitu bagaimana ya sistem ini harus benar-benar ya kita pikirkan bersama. Sistem apa yang baik, sistem apa yang bisa menjadi ekosistem atau habitat yang baik bagi manusia agar dalam menjalankan kehidupan termasuk dalam bidang politik pemerintahan ini bisa ya menjalankan fungsinya dengan baik
tanpa adanya ya perilaku buruk seperti KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, kita ketahui ya, memang perilaku ataupun undang-undang tentang pemilu ini ya tidak ada yang mempermasalahkan. Harusnya ini dengan biaya pemilu yang mahal ya, harusnya dikepras atau dipikirkan cara-cara yang kreatif agar pemilu ini biaya murah, praktis, dan kalau bisa gratis ya, supaya nanti supaya ketika pejabat dewan ataupun kepala daerah nanti yang menjabat tidak dibebani dengan mengembalikan biaya pemilu yang mahal ya dari para bohirnya masing-masing. Nah, ini perlu dipikirkan ya. Nah, salah satu hal tentu saja yang menjadi dasar adalah sistem. Nah, ketika sistem ini bisa kita sadari dan kita bisa mencari alternatif yang baik, maka ini one step ahead, kita sudah beranjak untuk menjadi negeri yang lebih baik ya. Dan saat ini sistem yang benar-benar bisa ya memberikan ruang ya, bisa menciptakan ekosistem yang baik bagi manusia dalam segala aspek, termasuk politik ya, pemerintahan, dan juga seluruh aspek kehidupan manusia, ya sistem Islam. Jadi sistem Islam itu punya rekam jejak yang baik, punya rekam jejak yang panjang, dan dalam sistem ini kenapa bisa berjalan begitu lama? Tentu saja karena sistem Islam ini ya sesuai dengan fitrah manusia ya. Di dalamnya ada pengontrol untuk manusia agar terikat ya, kemudian juga ada kontrol untuk ketakwaan individu. Sedangkan kalau kita melihat sistem saat ini, yaitu demokrasi sekuler yang tidak ada kontrol untuk menciptakan ketakwaan individu, orang tidak memandang lagi bagaimana sikapnya ke depan. Orang tidak memandang lagi ya ketika dia melakukan pelanggaran, misalnya korupsi, kolusi, nepotisme ya, bahwasanya seluruh perbuatannya sebagai seorang muslim itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, maka itu semuanya diterabas. Sedangkan dalam Islam ya, dalam kontestasi politik seperti ini, itu semuanya gratis ya, tidak perlu berbayar. Bagaimana kampanyenya? Kampanye ya melalui hal-hal teknis yang bisa diatur, misalnya dengan melalui media. Kemudian tidak perlu money politik, karena sedari awal ekosistemnya sudah bagus, ketakwaan individunya tertata dengan rapi, dan tidak hanya dalam politik tetapi untuk aspek-aspek lain sudah diterapkan aturan yang baik ini. Nah, kita ketahui baik proporsional terbuka atau tertutup, kembali lagi ke bahasan, yang paling penting bagi masyarakat rakyat itu dapat apa? Karena satu dua hal, entah itu tertutup, terbuka, ataupun campuran ya, seakan yang dipikirkan itu adalah kepentingan para politisi, kepentingan para partai untuk masa depan, untuk golongannya masing-masing, partainya masing-masing, masa depannya masing-masing, termasuk juga siapa yang akan nanti menjadi capres, siapa yang nanti akan menjadi cawapres. Dan jarang sekali ya partai politik, termasuk juga kumpulan koalisi perubahan ini tidak hanya lebih ya memikirkan kondisi masyarakat sekarang itu. Nah, sekarang ketika memakai sistem proporsi tertutup, apa keuntungan dari masyarakat? Pun juga untuk proporsional terbuka, juga apa yang bisa didapat oleh rakyat. Nah, ini menjadi pertanyaan yang harus dijawab, karena kalau terus-menerus ya hanya berkutat terkait sistem yang akan dipakai, dan apalagi dengan biaya pemilu yang mahal sampai puluhan triliun, dan seperti fakta ya, sesuai fakta tidak bisa menghasilkan pemilu yang baik, tetapi korupsi malah tumbuh subur ya, maka tentu saja penyelenggaraan pemilu itu memang tidak memberikan efek atau keuntungan kepada rakyat. Jadi kembali lagi
Ini adalah perkara sistem yang harus dibangun, dan sistem apa yang terbaik ya kita bisa lihat sendiri sesuai rekam jejak, yaitu sistem Islam yang sudah terbukti sejak lama bisa mensejahterakan rakyat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.